السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejayaan kepada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kaum itu silsilah awamir. Jadi amr demi amr atau hukum demi hukum akan ditimpakan kepada kaum itu, akan diturunkan kepada kaum itu. Jadi datangnya benda kepada kita itu bukan alamat kejayaan, tetapi datangnya awamir kepada kita, itulah alamat kalau Allah tidak memberikan kemuliaan kepada kita. Tetapi sunnatullah, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan awamir kalau hati kita tidak siap. Jadi sebelum diturunkan awamir, Allah wujudkan di tengah-tengah kaum itu pekerja agama. Pekerja agama inilah yang jadi perantara antara Allah dengan hamba-hamba Allah. Nah, pekerja agama adalah pilihan yang langsung mendapatkan hidayah dengan kudratullah tanpa asbab. Jadi Allah Ta'ala tidak bergantung dengan asbab untuk turunnya hidayah. Para anbiya alaihi salatu wassalam dengan kudratnya Allah berikan mereka hidayah. Dan anbiya alaihi salatu wassalam dipilih dari kalangan yang terbaik, suku yang terbaik, memiliki paras yang terbaik, memiliki fisik yang paling kuat, keturunan yang paling baik. Walaupun fisik yang terbaik, keturunan yang terbaik, akal yang terbaik, karena akan diberikan kerja yang terbaik, solusi dari masalah yang ada di tengah-tengah umat, terpenuhinya hajat umat, maka solusi yang terbaik ada di tangan anbiya alaihi salatu wassalam. Olehnya itu para anbiya alaihi salatu wassalam dibersihkan ruh mereka dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Dan secara umum tangan-tangan mereka pun dikosongkan dari materi dan kebendaan. Objek mereka yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, di tangan mereka diberikan materi dan kebendaan. Ini sunnatullah berlaku kepada semua anbiya alaihi salatu wassalam, kecuali 3 anbiya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu pun untuk menjelaskan kepada orang yang telah mentuhankan materi dan kebendaan
Orang yang telah menempatkan asbab materi di tempatnya musabbibul asbab. Orang yang menggunakan asbab materi kosong dari amal. Bahwa ketiga anbiya alaihi salatu wassalam ini jazbah yang ada di dalam hati mereka adalah untuk meridhai Allah, dan sebab materi yang mereka miliki mereka hasilkan dengan amal, dan asbab materi itu mereka gunakan untuk amal dan untuk menguatkan amal, tidak kosong dari amal. Karena secara umum sunnatullah di dalam kerajaan dunia ini adalah dunia darul asbab. Mau tidak mau, asbab berlaku di dunia ini. Tapi tanpa bimbingan para anbiya alaihi salatu wassalam, tanpa bimbingan Allah lewat anbiya alaihi salatu wassalam, manusia di setiap masa dan zaman telah menjadikan asbab itu sebagai sumber yang pertama, sebagai perkara yang asal. Seakan-akan materi dan kebendaan asbab inilah yang menyelesaikan masalah, dan asbab materi dan kebendaan inilah yang memenuhi hajat, sehingga setiap masa dan zaman manusia tertipu dengan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk itu sekali lagi para anbiya alaihi salatu wassalam dikosongkan tangan mereka dari materi dan kebendaan. Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam dalam ilmu tarikh dikenal wulida yatima wa bu'itha miskina. Dilahirkan dalam keadaan yatim dan dibangkitkan dalam keadaan miskin. Kemudian yang menyokong beliau Abu Thalib dimatikan oleh Allah Ta'ala supaya sandaran kepada asbab materi dan kebendaan kepada makhluk juga keluar dari hati beliau. Semua nabi-nabi mendapatkan misi dari Allah Ta'ala. Bahwa kekosongan tangan kamu dari asbab materi dan kebendaan, kamu punya tugas. Kaum yang memiliki asbab materi dan kebendaan yang menyebabkan mereka lupa dengan aku, dan mereka menjalankan kehidupan yang bertentangan dengan mauku. Tanggung jawab kamu yang pertama adalah keluarkan dari hati mereka kesan ketergantungan kepada materi dan kebendaan. Nah, dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah telah obral kerja ini kepada kita-kita semua. Dan kita-kita diberikan oleh Allah kemuliaan berada di saf-saf yang pertama. Sudahkah kesan-kesan materi dan kebendaan itu telah keluar dari hati kita? Dua kali ruh baginda sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari kesan itu. Masa kecil dan masa Mi'raj. Misi yang utama yang pertama dan utama, bagaimana mengeluarkan selain Allah dari hati umat. Nah, itu akan banyak dipengaruhi sejauh mana pekerja agama telah mengeluarkan selain Allah dari hatinya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak akan mungkin bisa memberi sesuatu. Kalau ketergantungan pekerja agama kepada asbab, terkesan kepada asbab materi, terus kita mau bawa umat kemana? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha.
dunia ini dan apapun benda-benda yang terkandung di dalamnya dilaknat. Illa zikrullah wa mawalah aw aliman aw muta'allima, kecuali benda-benda dan materi dunia ini digunakan dengan ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi alaihissalatu wassalam. Selain nabi-nabi adalah kebodohan yang mereka miliki. Menghubungkan keadaan dengan benda. Adanya benda menyenangkan, hilangnya benda menyusahkan. Semakin banyak benda semakin senang, semakin banyak hilang benda semakin susah. Ini adalah kebodohan. Dan menganggap benda-benda dan materi dapat menyempurnakan keperluan. Benda-benda dan materi dapat menyelesaikan masalah. Benda-benda dan materi dapat membentuk kehidupan, dapat menjamin masa depan anak istri saya. Dan benda-benda materi ini saya dapati kalau saya ada duit. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa punya kapling. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa bangun rumah di atas kapling. Kalau saya tidak punya duit, saya tidak bisa isi kulkas di dalam rumah, tidak bisa mendatangkan mebel di rumah. Kalau saya tidak punya duit, saya tidak punya mobil di garasi. Dan kalau saya tidak punya semua itu, saya bapak yang gagal, saya suami yang gagal. Apa kata orang kepada saya? Dan semua benda-benda itu saya dapati kalau ada saya duit. Dan menganggap duit itu saya dapati kalau saya bekerja keras. Ada yang melihatnya duit dapat dari toko. Ada yang melihatnya duit saya dapat dari kantor. Ada yang melihatnya duit saya dapat dari hasil kebun. Ada yang melihat duit saya dapati dari jual kayu, bisnis karet, bisnis batu, dan sejenisnya. Kepahaman inilah yang disebut oleh anbiya, oleh Allah dan anbiya, jahulan zuluma. Kalau keyakinan ini sudah salah, maka semangat hidup pun akan salah. Apa semangatnya? Jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi pengusaha. Kalau itu sudah mewarnai ruh, itu yang menjadi gaya, jadi tujuan, itu yang menjadi semangat, menjadi daya yang menggerakkan dia sebelum terbit matahari. Ulama bilang al-aqil man yaqul madza yuridu Allahu minni qabla tulu'i syamsi. Orang yang berakal, orang pintar adalah orang berpikir sebelum terbit matahari, apa yang Allah kehendaki dari saya. Tapi al-jahil, orang yang bodoh adalah sebelum terbit matahari dia sudah mikir, mangane opo? Besok saya makan apa ini? Besok saya dapat duit dari mana untuk makan? Ini adalah prinsip-prinsip kebodohan dan mewariskan setelah itu kezaliman di dunia ini. Kamane se mali milta, duit bukan dari pekerjaan. Orkizo se mal se cizo ne milta, dan benda-benda bukan didapat dari duit. Orkizo se zurut purani hota, masail hal nekrata, ursin begini banata. Benda-benda dan materi tidak bisa menyelesaikan masalah. Benda-benda dan materi tidak bisa memenuhi kebutuhan. Makanan tidak bisa mengenyangkan perut. Air tidak bisa menghilangkan haus. Rumah mewah tidak bisa menenteramkan hidup. Kepegawaian tidak bisa menjamin masa depan hidup. Sarjana tidak bisa menjamin masa depan hidup. Teknologi tidak bisa memudahkan kehidupan. Inilah ilmu zikir,
yang dibawa oleh Anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi menyiapkan hati umat liqubuliyati awamirillah, untuk hati ini dapat menerima bahwa kejayaan dan kebahagiaan, penyelesaian semua masalah, terpenuhi semua hajat dunia dan akhirat hanya di tangan Allah. Selain Allah miskin, selain Allah fakir, selain Allah tidak punya apa-apa. Jolakaha wala huwa, yang sering menafikan selain Allah. Dia pun menafikan itu karena izin Allah. Tanpa Allah dia tidak bisa bayan nafi dan isbat. Jangan terkesan kepada mubayyin. Bangun tidur pun dia tidak bisa tanpa Allah. La bi usne kutsla huwa, dan kalimat la yang biasa digunakan oleh mubayyin untuk menafikan selain Allah, kalimat itu pun tidak bisa mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Juzla huwa kulla huwa, satu biji beras tidak bisa mengenyangkan perut. Jutaan ton seluruh beras di dunia pun tidak bisa mengenyangkan perut. Sebagaimana satu dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit, seluruh dokter pun berkumpul tidak akan bisa menghilangkan penyakit. Sebagaimana satu toko tidak bisa menyempurnakan kebutuhan kita, 10 toko pun tidak bisa menyempurnakan kebutuhan kita. Tirkiyahua, kalau gitu yang buat siapa? Allah huwa. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ini tidak cukup dalam bayan. Sebelum masuk pada illallah, lainnya sudah berapa kali kita kumandangkan. Jab Allah ki barai ki awas, pukara jayega mujahada ke sath. Tatkala Allah illallah, la ilaha illallah dikumandangkan dengan mujahadah, baru Allah perlihatkan kejayaan di dalam awamir. Hari ini kita, saya dan tuan-tuan, belum melihat kejayaan dalam awamir. Berapa banyak takazah ke provinsi yang lemah tidak terpenuhi. Yang satu bilang jaraknya jauh, duitnya banyak. Masih melihat duit ada kekuatan mengantar ke tempat yang jauh. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, yang masih melihat ada kekuatan dalam duit, itulah dolalah. Kita harus buat usaha sehingga sampai kepada level lihat duit sama dengan lihat daun. Farrik al-aghyar min qalbika ya'tikal ma'arif. Kosongkan hatimu dari selain Allah, baru hati kamu akan kenal Allah. Untuk itu pertama sekali kita harus banyak dengar dulu kebesaran. Yang mubayyin pun jarang menjelaskan kebesaran Allah, yang mubayyin pun jarang menafikan selain Allah. Halangke suno kinik daroko brau, kata Maulana Yusuf. Pendengaran tentang nafi dan isbat ini harus dimaksimalkan. Hari ini mubayyin kita takut bicara kebesaran Allah. Kenapa suasana di sekitar kita adalah suasana yang tertata,
dengan tatanan yang Allah tidak sukai. Atau sebelumnya kita ambil begini, kenapa kita sulit mentaati awamir? Kalau kita mentaati awamir, sak maunya dewe, yang cocok dengan mau kita taat, yang cocok kita taat. Yang cocok dengan istri kita ikut, yang tidak cocok tidak ikut. Ini jadi sebab malam markas sedikit yang itikaf. Karena kedatangan malam markas dengan jazbah istri, bukan jazbah menyempurnakan awamir. Sudah ada pesan dari istri, pergi nanti Bali ya maaf. Tanda sukses musyawarah nasional kita. Besok malam markas yang akan datang, orang lama tidak ada yang pulang waktu malam markas. Umar bin Abdul Aziz tatkala pulang ke rumah mau istirahat di siang hari, anaknya tegur, "Bapak mau ngapain?" "Saya baru jauhlah lihat keadaan umat, letih mau istirahat." "Kalau Bapak istirahat, umat macam mana keadaannya?" Hari ini kita menganggap Suro Faisal itu sebagai jabatan, bukan sebagai amanat. Padahal 3 orang saja yang kita pimpin. Maha dengar, 3 orang saja yang kau pimpin. 3 orang itu akan dihadirkan di hari kiamat nanti. Dan akan ditanya, bagaimana kepimpinan Maha? Dia banyak tidur atau kurang tidur? Satu orang umat yang kita pimpin mengatakan, dia nggak perhatian, dia tidak adil, waktunya sama istri lebih banyak daripada waktu untuk kami. Cukup Maha dijerumuskan ke dalam lubang neraka. Hame चाहिए kata malu har jemaat में, dalam setiap jemaat umat ke fikir में लगा रहना, tenggelam dalam fikir umat. Hari ini Surah Faisal, kita pun tidak ada fikir. Apa yang bisa kita harap jemaah kita antar keluar? Dai ka befikri, dai ka maut he. Dai kalau buat kerja tanpa risau dan fikir, sesungguhnya dia mayat-mayat yang sedang bergentayangan. Kira-kira kalau mayat berjalan, orang dekat atau lari? Lari. Umat lari dari tablik. Gara-gara dada kita tidak dipenuhi dengan kerisauan dan umat atas. Waktu kami ke India, Profesor Sanaullah Kargozari, suatu ketika Maulana Yusuf rahmatullahi alaih dimimpikan ketemu sahabat sedang berwudu di sebelah sungai, Maulana Yusuf di sebelah sini. Sahabat angkat kepalanya sambil menegur, Yusuf, macam mana kamu hidup di zaman apa itu? Kenapa kamu orang buat kerja agama begitu? Kalau kami 1 orang saja hidup di zaman kalian, insya Allah agama akan hidup kembali di zaman itu. Untuk itu hadirin, risau dan fikir ini nggak boleh hilang. Jangan 4 bulan ada kerisauan, pulang-pulang lenyap. Masuk di dunia seperti kebo masuk di kubangan. Nggak akan keluar kecuali ditarik-tarik, malam Jumatnya ditarik-tarik 3 harinya. Allah, dawat ke Amr, tere Amr, kata Maulana Yusuf, ya Allah, perintah dakwah adalah perintahmu. Jadi kalau perintah Allah, sebagaimana kalau kita tidak sholat berdosa, kita tidak keluar mengajak orang sholat pun hukum sendiri. Kalau kita tidak puasa berdosa,
Kalau kita tidak kerja yang menjadikan orang bisa berpuasa, kita tinggalkan kerja itu. Berapa banyak orang tidak puasa? Apa kita tidak berdosa? और तेरे अमर सारे आलम को पहुंचाना जिम्मेदारी तूने मेरे कंधे में डाला है dan membawa perintah demi perintah ke seluruh dunia adalah tanggung jawab yang kau letakkan di atas pundakku ya Allah. Kami क्या करूं ya Allah, apa yang saya buat ya Allah untuk menunaikan tanggung jawab ini ya Allah. Kata Maulana Yusuf, 24 jam darah kita mengalir dengan kerisauan ini. Walaupun kita tidak berbicara. Kita kalau suruh bayan baru kita pikir. Lalu kalau saya bayan bicara kita ke sana kemari. Maulana Ilyas rahmatullah alaih memberi nasihat kepada Maulana Yusuf. Yusuf, tusko kutub banne ki मैं तुझको नहीं बता दूं? Maukah aku sampaikan kepadamu bagaimana cara menjadi wali kutub? Wali kutub itu lebih kurang dakwahnya, ibadahnya, taklimnya, zikirnya, fikirnya membawa perubahan di alam ini. Kesannya alami wali kutub itu. Yaitu di tengah malam kau tutup matamu. Kau hadirkan agama yang sempurna. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, hudud. Dan hadirkan seluruh dunia, 250 negara. 5 benua. Terus lihat berapa banyak awamir yang hilang di negara mana. Di Amerika yang wajibat tidak ada apa di situ. Di Rusia awamir apa yang hilang di sana? Di Papua awamir apa yang hilang di sana? Di Papua banyak orang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal sudah umat Islam lama. Banyak umat Islam masih makan babi di Papua. Matinya dibakar, masih ada di Papua itu orang Islam matinya dibakar. Nah, keliling terus ke daerah yang putih-putih, yang Papua sana yang lebih membutuhkan nggak pernah dipikirin. Senang lihat yang putih-putih, yang hitam-hitam tidak senang. Umat Rasulullah juga hitam itu. Jadi hadirkan keadaan seluruh dunia, jangan satu kampung, jangan negeri kita, jangan daerah kita, Pak. Terus renungkan berapa banyak perintah Allah hilang di situ. Dan apa akibatnya kalau sholat ditinggalkan? Apa akibatnya kalau zakat ditinggalkan? Apa akibatnya kalau puasa ditinggalkan? Terus beserta dengan awamir al-manhiyat. Berapa banyak dosa yang wujud di tempat itu. Judi, zina, mencuri, dan sebagainya. Di negara mana masih ada? Sistem keuangan yang memakai sistem riba. Dan apa akibatnya kalau perzinahan merabak? Apa akibatnya kalau perjudian mewabah? Kemudian zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semampu kamu. Kemudian gunakan kekuatan fikir dan zikir tadi. Bagaimana caranya awamir yang hilang hidup kembali? Bagaimana caranya manhiyat yang telah hidup hancur kembali? Allah mujikia karena apa yang harus saya lakukan ya Allah untuk mematikan manhiyat dan menghidupkan awamir. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang mahalah saya lakukan? Apa yang harus halakah kami lakukan? Apa yang harus markas kami lakukan ya Allah? Waktu 1 tahun kami mendapatkan dari Dai Wahab itu. Diperhatikan tiap markas sholat hajat 12 rakaat. Baca surat Al-Muzammil 11 kali, Al-Fatihah 41 kali, sebarkan pahalanya kepada umat Islam. Di daerah kita khususnya, di markas kita khususnya. Kemudian zikirkan bara tasbih ini
Kemudian minta sama Allah, ya Allah, gunakan masjid kami ya Allah, gunakan halakah kami ya Allah, gunakan masjid kami ya Allah, gunakan provinsi kami ya Allah untuk menyambut takaza alami, untuk mengirim rombongan ke Amerika, ke Rusia, ke Soviet, ke Eropa, ke Australia. Hadirin, taluk seperti ini kita sangat lemah. Kita mengandalkan kehebatan bayan-bayan kita. Kita mengandalkan ATM kita. Coba kita buat amalan ini. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, yang kuat amalan malamnya, kuat dakwah di siang harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah muraqabah di Gua Hira. Maulana Ilyas juga begitu. Ela hamse kamle, ela avec kabul firma, ya Allah terima saya ya Allah. Kita suka jadi orang masyhur, tapi nggak pernah berpikir agar kita diterima oleh Allah dalam kerja ini. Foto-foto, shooting, jemaah jalan kaki di shooting, di share sana, share sini. Apa yang didapat dari itu? Yang didapat kita tidak akan melihat pahala itu nanti di akhirat. Senang dilihat makhluk, tidak senang dilihat Allah. Tidak cukup Pak Allah yang melihat. Ya Rasulullah, saya sedang salat tahajud. Karena Allah. Tiba-tiba ada yang lewat. Hati saya terbagi dua. Karena Allah juga senang dilihat orang. Itu macam mana saya punya salat yang begitu? Hendaknya seperti ini kita sama orang tua-tua kita. Halaka ke markas ke provinsi ke Ancol. Selalu bertebirehna buat kerja sambil timbulkan rasa takut dalam diri kita. Jangan-jangan saya salah kerja. Untuk itu kita orang lama tidak layak 4 tahun nggak ke Pakistan lagi. Selayaknya tahun keempat sudah berangkat ada di Pakistan. Minimal tahun keempat ke Pakistan. Kalau enggak kadaruasa, absker. Kata masyayikh kita, jangan anggap kamu buat kerja dakwah. Kalau kamu tidak sobah lagi dengan masyayikh. Gua Hira sempit, kami sempat ke sana kemarin, masuk di dalam, sholat 2 rakaat, kecil. Dari atas itu Nabi lihat ke arah Ka'bah, ratusan patung-patung, telanjang tawafnya, meneteskan air mata, tidak tahu apa yang harus dibuat. Dengan kerisauan dan kesedihan, tapi tak tahu apa yang harus dibuat. Munajat kepada Allah. Sampai satu batas Allah suka dengan kerisauan Nabi ini. Allah turunkan Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Kata Maulana Yusuf, tatkala semua orang sibuk dengan istri dan anaknya, tatkala orang semua sibuk dengan urusan-urusan dunianya, yaksui hoker, Nabi menyendiri di Gua Hira. Sedih melihat keadaan umat jauh daripada manhaj Ibrahimiyah. Kita sebagai orang lama, sudahkah kita memberikan waktu di tengah malam berjam-jam? Bangun jam 1. Aduh, baru jam 1. Biasanya saya bangun jam 3:30. Apa yang bisa dibuat amalan jam 3:30 bangun? Itu 3:30 orang baru. Kalau ingin maju umat ini sholat berjamaah, maka orang lama jangan ketinggalan takbiratul ula. Kan begitu logikanya. Kalau umat bangun tahajud jam 3:30, kata Maulana Zakaria, yang buat dakwah 2 jam, 2,5 jam, maka hendaknya dia punya amal malam 100% double daripada itu. Ma'ana biqari.
Maka yang dibuat oleh Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sentuhan jasad Rasulullah dengan Jibril mengena, dan itu simbol hakikatnya ruh ketemu ruh. Ruh Jibril, Sayyidul Malaikah, Rasul Malaikah, bertemu dengan ruh Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam. Langsung Nabi bisa membaca apa yang ditalkinkan oleh Jibril, bahkan cepat sekali bacaannya. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna alaina bayana. Pelan-pelan ya Rasulullah. Nanti kami akan kumpulkan itu. Jangan khawatir. Takut kehilangan. Juga begitu jos tatkala ruh hidup. Allah, हमारा रूह के बेदार को बेदार फरमा दे ya Allah, ruh kami mati hari ini, hidupkan kembali ruh kami ya Allah. Itu doanya Maulana Yusuf. Kita suka kompor kita hidup, kita suka toko kita hidup, kita suka kebun kita hidup, kita suka badan kita makmur, badan besar-besar, perut buncit-buncit, Masya Allah. Tapi ruh kita macam mana? Ruh kita macam mana? Nah, ruh ini akan subur, akan hidup kembali kalau bersentuhan dengan ruh-ruh yang hidup. Yang ada fikir dan kerisauan atas umat, cari mereka-mereka itu. Subah dengan mereka, walaupun harus korbankan duit 20 juta, 15 juta, pergi ke sana. Ini kalau nggak bisa dipahami dengan cuma bayan-bayan. Harus dekat dengan orang. Ini kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jumpa dengan orang yang jumpa Rasulullah. Maulana Ilyas jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah antara Yaqzah dan Manam. Maka kita pun hendaknya mencari murid yang jumpa dengan Maulana Ilyas. Hadirin, tatkala sentuhan ruhani tadi hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Ketakutan, khasyah. Nah, itu kata Pak Syekh kita, buah dalam dakwah yang pertama adalah khasyah. Apa itu khasyah? Maulana Ilyas rahmatullah alaihi di antara mahfuzatnya mengatakan, al-khasyah itu adalah semua ketaatan kita kalau ditimbang dengan satu nikmat mata misalnya, hangus ketaatan kita semua itu. Terus kalaulah hangus, masih ada kerikil-kerikilnya kita lihat, masih kelihatan tuh. Amal itu dibuat dengan yakin yang salah. Amal dibuat dengan hati yang penuh dengan keraguan kepada kekuasaan Allah. Bayangkan, kalau Imam Sufyan Tsauri mengatakan, kalau langit berubah jadi besi, tak ada turunnya hujan. Bumi berubah jadi tembaga, tak ada tanaman yang tumbuh. Sedikit berpikir mangane apa? Berarti dia telah syirik. Hatinya telah kufur kepada kekuasaan Allah. Nah, berapa banyak pekerja-pekerja dakwah, tatkala mau keluar 3 hari, anaknya sakit, mana yang dia dahulukan? Urusan agama atau urusan anak? Berapa banyak pekerja-pekerja agama, tatkala malam markas, berapa banyak yang dia dahulukan waktu tepat waktu dalam markas, dan berapa banyak yang dia sempurnakan dulu pekerjaannya baru datang ke markas. Lambat nanti setelah maghrib baru sampai di markas. Berapa banyak pekerja-pekerja agama yang nisabnya 40 hari, istrinya lagi hamil tua. Mana yang dia dahulukan, tetap keluar atau dia tunggu istrinya sampai melahirkan? Atau jangan-jangan kita yang biasa salah ada di dalam gerombolan itu? Yakinnya rusak, semangatnya rusak,
tawajuh hati rusak, niatnya rusak. Kalau ketaatan harus dengan nikmat, terus ketaatan yang ada kalau masih bisa dilihat, rusak sifat-sifatnya, tidak ada alamat-alamat kubuliyat. Terus kira-kira amalan apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah nanti? Nah, itulah yang disebut sisa apa kalau begitu? Boleh jawab? Hah? Sisanya adalah tangisan, itulah khasyah. Ini kita senang dipuji. Berkali-kali bilang ini tazkiran saya, itu yang bukan saya. Siapa ente? Balik ke rumah. Zammiluni, ada rasa takut bagaimana menunaikan amalan. Takaza alami seluruh dunia. Dan satu amanat yang Nabi dapati beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi-Nabi yang lain cukup mengajak umatnya beriman dan beramal soleh. Tapi Sayyidul Anbiya alaihissalatu wassalam punya satu amanat tambahan. Jangan kamu mati sebelum wujud majmuah sahabat kamu seperti Nabi-Nabi dan Rasul. Kata Maulana Yusuf rahmatullah, "Hamara kam sahabat ki majuma benne ka hai." Kerja kita adalah membentuk kumpulan sahabat di tiap-tiap mahalah. Jo kam huzur ne kiya tha, wo kam har ummati bhi kar sakta. Kalau apapun yang dibuat oleh Nabi itu contoh, maka kalau Nabi dapat mewujudkan kumpulan sahabat di tiap-tiap masjid, maka kita pun setiap pribadi dari kita ada potensi untuk melahirkan kumpulan-kumpulan sahabat. Tapi yang terjadi kita buat kelompok-kelompok di markas-markas. Kalau amirnya cocok kita hadir, kalau Amir Faisalnya tidak cocok kita tidak hadir. Kalau pendapat kita diterima kita suka, kalau tidak diterima kita demo. Nah, rasa takut inilah yang keluar dari mulut Nabi. Ya Khadijah, la rohata ba'dal yaum. Wahai Khadijah, amanat begitu besar, kayaknya tidak ada lagi istirahat untuk saya. Orang tua kita Bayi Wahab rahimahullah, semoga Allah angkat derajatnya. Saya pernah dengar dari beliau, Maulana Ilyas tidak pernah menganjurkan saya tinggalkan pekerjaan. Tapi suatu ketika saya lihat di wajah Maulana Ilyas ini ada sesuatu yang menyebabkan saya masuk kantor tidak tenang. Akhirnya saya buat keputusan, saya akan bagi masa seumur hidup. Dan resikonya, orang tua saya lempar baju-baju saya keluar dan tidak anggap saya jadi anaknya. 1 tahun. Dan dengan pakaian yang dibuang, saya bawa ke Nizamuddin, saya lapor Maulana Ilyas. Maulana Ilyas polo apa ya? Maulana Ilyas peluk saya. Sambil berkata, dari dulu saya tunggu engkau, wahai Haji Sab. Nah, sudah ada berapa orang di Indonesia ini yang bagi masanya sepenuhnya untuk dakwah. Sepertiganya, separuhnya untuk dakwah. Sepertiganya untuk dakwah. Setelah itu orang tua saya balik dari haji, tidak pulang ke rumahnya, langsung ke Nizamuddin minta maaf sama saya. Ini kalau gerak kita dimotori dari dalam. Keputusan dari dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukup satu kalimat yang menandakan bagaimana kerja Nabi selama 23 tahun. Uzitu fillahi ma lam yuza ahad. Aku disakiti yang tidak mungkin siapapun disakiti seperti itu. Wa khuwistu fillah. Dan aku ditakut-takuti yang tidak mungkin siapapun ditakut-takuti seperti itu. Maknanya dari tanggung jawab yang diambil, beresiko tantangan dari luar. Sehingga datang satu masa, apabila Arab sepakat
untuk mengintimidasi Abu Thalib. Titik terakhir tidak boleh menolong keponakan. Kumpul di satu balai pertemuan. Abu Thalib sudah buat perjanjian sebelumnya. Nggak bisa berkata-kata apa-apa. Wahai Ananda, keponakanku, kaum kamu mengatakan demikian. Rasulullah melihat sallallahu alaihi wasallam bahwa pada wajah Abu Thalib tidak ada lagi wajah yang bisa diharap membantu perjuangannya. Sepakat semua orang Quraisy menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah. Hadirin, tawajuh. Ini untuk kita. Tanpa gentar sedikit pun, tatkala pertolongan yang selama ini diandalkan terputus. Ini pelajaran untuk kita, jangan kita bergantung kepada asbab. Ada asbab kita gunakan, tapi tidak boleh bergantung kepada asbab. Tidak ada asbab, maka tidak boleh berharap kepada orang yang punya asbab. Asbab jangan ditempati di tempatnya musabibul asbab. Asbab bagaikan mangkok kosong yang tidak ada isinya apa-apa. Tergantung Allah mau diisi apa di situ. Selama kita belum melihat asbab seperti mangkok kosong, berarti hati kita masih penuh dengan noda-noda dan najis-najis dunia. Bapak jangan bilang lagi saya tuh mengharamkan asbab. Jangan tidur. Bukan haram asbab. Haram kalau asbab itu masuk di hati. Asbab itu akan haram kalau kita bergantung dengan asbab. Kalau berharap kepada asbab. Kalau mendahulukan asbab materi dan mengakhirkan asbab amal, itu yang jadi haram. Lawutiyat syams biyamini wal qamar biyasari lan atruka hadzal amr hatta uhlika fi sabili hatta yuzhir Allah au uhlika fi sabili au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kalau diancam gitu kira-kira gimana? Pokoknya Mas kalau nggak pulang malah markas nggak dapat jatah. Kira-kira bagaimana itu? Kalau abang keluar 40 hari, saya juga keluar dari rumah. Kira-kira gimana? Siapkan iman kita. Tantangan seperti itu, masalah yang datang untuk meningkatkan ta'aluk kita dengan Allah. Tapi yang kejadian ada masalah kita mundur. Pada masalah yang didatangkan kepada da'i untuk meningkatkan ta'aluk da'i kepada Allah. Meningkatkan derajat da'i kepada Allah. Meningkatkan tadarru' wal inabah da'i kepada Allah. Meningkatkan makamnya da'i kepada Allah. Kisi rohne zilat utane ki bagair uski izzat kabibi nahi punca serta. Di jalan apapun kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, kalau kita tidak menelusuri lembah-lembah kehinaan, maka puncak mercusuar kemuliaan tidak akan bisa kita capai. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Sahabat radhiyallahu dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian rupa sehingga keadaan susah lebih mereka cintai daripada kesenangan-kesenangan. Wahai pamanku, kalau mereka sanggup mengambil matahari, mustahil. Letakkan di tangan, mustahil. Dan mereka ambil bulan, mustahil. Letakkan di tangan, mustahil. Kalaupun sanggup, artinya tantangan yang tidak akan mungkin mereka bisa capai. Itu menandakan kebesaran misi, amanat yang diemban oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan amanat itu ada di atas pundak-pundak kita. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah, sama tanggung jawabnya. Kira-kira bisa tidur nyenyak enggak itu? Kalaupun mereka sanggup, saya tidak akan tinggalkan kerja ini.
Sampai Allah jayakan agama ini, artinya jayakan apa? Agama menguasai dunia. Ahli agama mengatur ahli dunia. Sistem penggunaan harta, materi, keuangan, diri digunakan dengan sistem Islam. Masjid mengatur pasar. Ahli iman di atas. Atau kalau belum sampai itu saya mati, saya korbankan nyawa saya dalam perjuangan ini. Dan sebelum ucapan itu, orang-orang Quraisy menawarkan, kasih tahu keponakanmu, kalau tablik dan dakwah yang dia lakukan itu tujuannya adalah kedudukan, akan kami jadikan dia kedudukan yang paling tinggi, presiden di sini. Kalau kemuliaan, tidak ada urusan yang bisa diputuskan tanpanya. Kalau harta, jama'na, kami akan kumpulkan harta yang paling banyak, kami kasih dia. Kalau wanita, kami kumpulkan wanita 10 tercantik Arab. Semua ini ada pada kita tantangan itu. Dan dengan mudahnya kita tinggalkan 2,5 jam. Dengan mudahnya, dulu belum jadi pejabat, sudah jadi pejabat, dengan mudahnya 3 hari ditinggalkan. Dengan mudahnya malam markas ditinggalkan. Begitu kecilnya kah? Begitu hidupnya kerja. Yang karena kerja itu 2 bulan berturut-turut, 9 rumah Nabi tidak bernyala kompornya. Yang karena kerja dan amanat itu, perut Nabi diikat dengan 2 batu. Dan tidak pernah makan dengan tepung yang kasar sekali, 2 hari berturut-turut kenyang. Dan anaknya Fatimah, Ratu Bidadari di surga, tidak punya cadar untuk menutup auratnya, sehingga tidak mampu membuka pintu karena akan kelihatan dari luar. Zainab dipanah, sedang hamil, keguguran dan mati. Mantunya, mertuanya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mati syahid. Dan anak mantunya Ali bin Abi Thalib mati syahid. Ketiga mantu-mantunya dikorbankan. Anaknya Hasan dan Husain syahida syabab ahlil jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Dicium mulutnya dan Husain dicium lehernya. Kenapa ya Rasulullah berbeda ciumanmu? Hasan akan diracuni mulutnya, Husain akan dipenggal lehernya. Pengorbanan semua keluarga. Kita agama mau maju, ngomong doang, tapi dunia juga harus maju. Mana boleh. Kita rela melihat jenazah Maqami, kita tidak rela melihat jenazah anak kita. Maqami mati bertahun-tahun, tidak ada risau. Anak kita sakit sedikit, gelisah. Apakah itu seorang Faisalah? Yang kalau rombongan datang, mana penanggung jawab di kampung ini? Tusiru ilayya bil banin, ditunjuk dengan penghormatan. Si fulan, pikir men. Ini hakikat perkara ini. Kita harus banting setir daripada kebiasaan buruk ini. Terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak sia-sia, terlalu banyak main HP. Hilang kekuatan ruhaniah kita. Sebelum tidur pegang HP, sesudah bangun tidur tengah malam pun pegang HP. Mungkin masuk WC pun pegang HP. La rohata ba'dal yaum. Jadi yang sudah jadi Faisalah, jadi Syuro, jadi Faisalah, jadi ini, kita harus betul-betul kurangi tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Beliau bilang, kalau saya tidur siang, saya menyia-nyiakan hak umat. Kalau saya tidur malam, saya menyia-nyiakan hak saya. Kira-kira Umar bin Khattab tidurnya kapan? Umar bin Abdul Aziz tatkala mendapatkan amanat dan Rasulullah SAW datang dalam mimpinya, "Hei Umar, kalau kau pemegang amanat nanti, buatlah seperti Abu Bakar dan Umar." Nggak ada cara yang lain. Abu Bakar dan Umar adalah dua masa migadus syar'i. Rasulullah SAW kana yukawinul ummah. Rasul membentuk umat. Tidak ada satupun yang lihat istrinya, lihat anaknya, lihat keluarganya, lihat kabilahnya, lihat profesinya. Semua lihat apa kata Allah, apa kata Rasul. Baru umat panah terbentuk. Tidak ada kelompok-kelompok. Membuat kelompok-kelompok ini dosa besar yang tidak bisa dibayangkan dosanya nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini dibaca di atas mimbar. Kadang karkun Al-Fatihahnya pun tara betul. Jadi khatib di atas mimbar. Ini menjadi sebab kelemahan kerja kita. Karkun sudah jadi dai-dai kondang. Karkun sudah jadi penceramah-penceramah Ramadan sehingga 3 hari tidak keluar Ramadan. Mengharapkan amplop dari atas mimbar. Kayak Mufassir bilang, siapa yang ada keinginan dapat duit dalam ceramahnya, menambah kegersangan hati umat. Akan datang ini jabatan, kedudukan, harta akan datang. Musyawarah dengan ulama, musyawarah dengan suruh. Boleh nggak saya dapat tawaran jadi khatib? Boleh nggak saya dapat tawaran jadi imam? Kita sudah dapat tawaran, itu serahkan kepada ahlinya. Kita bukan orang awam, kita bukan ulama, jangan pegang itu. Pak Haji dakwah keliling dunia sudah berkali-kali. Ini adalah khutbah Ramadan, ada khutbah Jumat, ini ada ceramah kutub Ramadan. Pak Haji kami masukkan ya. Haji sudah pinter agamanya, banyak ceramah kemana-mana. Saya dakwah itu untuk islah diri, bukan ceramah. Saya tidak layak ceramah. Jangan tergoda dengan semua itu. Musyawarah. Jadi hadirin, kita perlu buat pengorbanan. Segala-galanya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, materi dan kebendaan hilang habis, dibuangkan semua. Anak istri dikorbankan, kampung dikorbankan, keluarga dikorbankan, negeri dikorbankan, perasaan dikorbankan. Suruh sembelih anak-anak yang tidak pernah didapati bertahun-tahun. Istri yang pertama dapat istri yang kedua baru lahir anak. Disuruh tinggalkan di tengah padang pasir. Balik boleh, tapi tidak boleh turun dari keledai, dari onta. Selanjutnya boleh balik, tapi tidak boleh masuk ke rumah. Taat. Fa'atammahunna. Ujian demi ujian lolos. Hati tidak berubah. Dai di depan matanya, kata Maulana Yusuf, boleh 1 orang atau ribuan orang. Dai boleh berjalan kaki atau naik sepeda ontel, atau naik mobil atau kereta, atau naik kapal laut atau pesawat terbang. Dai datang di suatu tempat yang memuji nusrah atau di tempat yang kering, tidak ada apa-apa. Fasilitas boleh berubah, keadaan boleh berubah, kendaraan transportasi boleh berubah, tapi hati dai tidak pernah berpaling dari Allah kepada selain Allah. वो चीजें जो सारे दुनिया मोहताज हो, नबूवत वाला दावत कभी मोहताज नहीं है. Semua asbab yang seluruh organisasi bergantung kepada asbab itu, tapi dakwah nubuah tidak pernah bergantung kepada asbab. जब दावा बनता है
Nubuat boleh sifat kisah dakwah bentah. Dakwah akan ada ruhnya. Kalau dakwah dibuat dengan sifat-sifat kenabian. Jab dawat denewala bebasi bekasi. Tatkala dai dalam berdakwah, hatinya tidak ada harapan dan tergantungan kepada makhluk. Nubuat oleh sifat kisah dawat DTRT dan berdakwah bukan dengan sifat watak tabiatnya yang buruk. Dia tekan tabiatnya itu. Emosionalnya itu dia tahan. Dia rem. Bukan gaya Minang, bukan gaya Sunda, bukan gaya Jawa. Bukan gaya Indonesia, bukan gaya Pakistan. Nubuat oleh sifat dengan sifat Nabi-Nabi yang dia pelajari dalam hati sahabat. Kisah Nabi-Nabi, kisah sahabat. Insaniat kurang kaker. Dan tidak ada kebencian, kedendaman kepada siapapun. Sayang kepada semua. Menyayangi umat. Sama dengan anak istrinya. Bahkan bisa jadi lebih dari anak istrinya. Waktu untuk anak istrinya berkurang. Banyak waktu digunakan untuk jumpa umat. Kalau dai dalam buat dakwah dengan kriteria sifat ini. Turui zemin ki percelker. Dia berjalan di atas tanah. Lekin inkitasir. Logo ki developer pertahe. Tapi dakwahnya, pengorbanannya masuk ke dalam lubuk hati umat yang dalam. Orang lihat wajahnya ingat Allah. Orang lihat kesibukannya ingat akhirat. Kalau duduk di depan dia, akar-akar kecintaan dunia tercabut dari hatinya. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Saya dengar dari Bayi Amin Amir Karachi. Bayi Amin. Beliau mau pergi haji sama Maulana Zakaria, Maulana Abdul Rahim, Maulana Husain Madani, wali-wali Allah. Mereka mempersilakan Maulana Yusuf yang jadi imam. Padahal beliau masih muda. Selesai sholat, Maulana Abdul Rahim Raipuri yang dikenal dengan gelar Rasul Atqiya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mursyidnya Bayi Wahab. Maulana Abdul Rahim Raipuri berkata, mafhumnya, berkat Al-Fatihah anak muda ini tercabut akar-akar kesyirikan dari hati kami. Yang ngomong waliullah. Bagaimana tingkatan ta'alluqnya Maulana Yusuf dengan Allah? Nah kita yang ada nisbah dengan beliau, kemana kita punya hati? Maulana Zakaria bilang dengan kalimat, kana mamluki fa'adha maliki. Dulu budak saya, tiba-tiba jadi raja saya. Maulana cerita, saya disuruh pergi haji sama Maulana Yusuf. Saya tidak mau. Maulana Zakaria, pamannya Maulana Yusuf. Maulana Zakaria, gurunya Maulana Yusuf. Maulana Zakaria, mursyidnya Maulana Yusuf. Tapi lihat bagaimana lonjakan keruhanian Maulana Yusuf. Maulana bilang, saya tidak mau ikut. Tapi tidak ngomong, nggak berani. Pokoknya tidak ingin pergi. Tiba-tiba Maulana Yusuf muncul dalam mimpi saya. Pekerjaan saya banyak tidak selesai. Itu gara-gara kamu tidak mengikuti perintah saya. Langsung Maulana Zakaria besoknya daftar pergi haji ikut. Suatu ketika ada wanita, nenek-nenek, gila. Tatkala mendengar Maulana Yusuf meninggal dunia. Nenek itu diperlihatkan dalam mimpinya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf bilang, aduh, saya sudah bilang, jangan buat ta'aluk dengan makhluk. Buatlah ta'aluk dengan Allah. Kata wanita itu, macam mana Maulana Hadraji, kau mati tiba-tiba, bagaimana tidak menyebutkan saya gila? Pertama Maulana Yusuf tanya begitu, macam mana kamu ini?
Bagaimana Hadraji? Kau mati tiba-tiba. Makanya kalau buat ta'aluk itu dengan Allah, jangan dengan makhluk. Sembuh besoknya dia. Jadi hadirin, sejauh mana hubungan kita dengan Allah? Allah ne jab kisi bando ko apna banna chahta hai. Kalau Allah hendak menjadikan seseorang itu sebagai kekasihnya, ya, pertama jadikan kita orang-orang yang makbul di sisi Allah. Maka kita akan jadi kekasih Allah, mahbub. Kalau sudah jadi mahbub, jadi marja, jadi rujukan. Pertama jadi makbul, kedua jadi mahbub, baru ketiga jadi marja. Orang akan cenderung ikut kata kita, orang akan minta pendapat kita, orang akan serahkan harta dan dirinya untuk kita atur di jalan Allah. Senang dipakai harta kita, senang dipakai dirinya untuk ini. Allahu Akbar. Hadirin, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Ada seorang wali di Delhi. Tak salah Maulana Abdurrahim Raipuri di Raipur. Orang datang sobah dengan Maulana Abdurrahim Raipuri. Maka Syekh Abdurrahim Raipuri kasih wasiat, dari sini kamu pergi ke Delhi. Maulana Ilyas dikenal dengan Syekh Delhi, karena beliau tinggal di Delhi. Kamu dari sini hendaknya kamu pergi ke Delhi. Di sana ada Syekh Delhi. Menurut saya saat ini beliaulah yang menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Setelah meninggalnya Maulana Ilyas, Maulana Abdul Raipuri mengatakan, saya melihat kekuatan ruhani Maulana Ilyas, dia berjalan menuju Allah lebih cepat lagi dibandingkan pada masa hidupnya. Kapan ruh kita ini ada kekuatan kalau tidak ada kesan dengan materi dan kebendaan? Ini 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Itu untuk orang-orang yang masih ada kesan dengan materi dan kebendaan. Terus yang pending-pending kira-kira macam mana itu? Nggak masuk hitungan. Kalau Allah hendak menjadikan seseorang itu sebagai kekasih Allah, wa apna tolib benade tahe, Allah menjadikan dia mencari Allah. Hei orang Sumatera, wahai orang Kalimantan, wahai orang Sumatera, wahai orang Jawa, wahai orang Papua, datang ke Ancol ini cari apa? Siapa yang di dalam hatinya ada sedikit harapan kepada Allah, Allah tidak akan pandang dia. Allah pencemburu, pencemburu. Ada satu orang bilang, wahai Adinda, kau sangat cantik, aku suka denganmu. Pikir-pikir dulu bang, nah adik saya lebih cantik. Kalau masalah kecantikan adik saya begini, tuh dia di belakang kamu menuju ke sini. Maka dia banting setir matanya, lihat ke belakang, sendal nempel terbang di pipinya. Macam mana mau kawin sama saya, kok masih membagi cintamu dengan adikku? Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi wanita yang cantik jelita. Di balik tabir wanita itu berkata, Syekh, aku dikaruniakan wajah yang sangat super cantik. Tapi sudah cantik begini suamiku masih bilolo matanya cari wanita lain. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung pingsan. Dan setelah beberapa saat siuman berdiri dikumpulkan santri-santri. Wahai santri-santriku, di balik tabir ini ada wanita yang berkata wajahnya cantik jelita. Tapi dia tidak suka di hati suaminya ada wanita lain. Demi Allah, wanita itu cemburu kalau suaminya masih melirik wanita lain. Demi Allah, Allah lebih cemburu dari wanita itu kalau hati kita masih ada harapan kepada selain Allah. Coba kita lihat hadirin, yang kita cari apa? Syekh Sazili mengatakan, ma wajada man faqadallah.
Orang yang kehilangan Allah itu kira-kira dia dapat apa sih? Dia nggak keluar 40 hari gara-gara nunggu anaknya melahirkan. Dia dapat apa? Nah, semua di tangan Allah. Terjadi di satu daerah. Diusuli keluar 40 hari. Datang dia ke markas. Sudah lama tidak keluar. Tapi karena istrinya mau melahirkan, alasan dia ungkapkan dipatahkan oleh tim tashkil. Sudah diserahkan sama orang. Dia lari dari markas karena ragu dengan bantuan Allah. Seakan-akan halnya mengatakan, kayaknya kalau engkau saja di samping istriku tidak cukup Allah. Saya harus ada di situ. Allah pencemburu. Akhirnya dia di samping dia pun anaknya nggak bisa lahir. Padahal biasanya harus cepat lahir. Nah, jangan main-main sama Gusti Allah. Dibawa ke rumah sakit. Dioperasi. Ironisnya, anaknya pun keluarnya bolong perutnya. Jemaah pulang 40 hari, teman ini pun pulang dari rumah sakit, teman-teman pulang bawa maghfirah, dia pulang bawa jenazah anaknya. Siapa yang jamin kalau ada kita, anak kita bisa selamat? Siapa yang jamin kalau ada tenaga yang menjaga toko kita, kita dapat untung? Allah. Itu hadirin, kuatkan ta'aluk kita dengan Allah. Man ladzi faqada man wajadallah. Kira-kira orang yang kehilangan miliaran tapi dia dapat Allah. Kira-kira dia dapat sesuatu apa tidak? Nah, semua di tangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mujahadah dan penderitaan serta kesusahan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melatih sahabat juga berdakwah dengan mujahadah dan pengorbanan. Tidak ada satupun yang masuk Islam enak-enak, leha-leha, tidak ada. Nah, dengan pengorbanan dan mujahadah itulah hati ini jadi lembut. Ketergantungan kepada asbab materi dan kebendaan keluar dari hati mereka. Sampai mereka mengatakan, kami sudah siap perang ya Rasulullah, izinkan kami berperang. Kufu aidiakum, tahan. Belum, masih ada makhluk di hatimu. Masih ada sandaran kebesaran tubuhmu di hatimu. Kutsbinihi, kamu tidak ada apa-apanya. Allah yang buat, bukan kamu yang buat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melihat di hati sahabat tidak ada lagi selain Allah. Tidak ada harapan dan ketergantungan kepada asbab. Baru Allah turunkan asbab hakiki yang namanya sholat. Apa bedanya iman dan dulu zaman itu dikenal kalimat namaz. Nggak bisa dipisah kalimat dengan bahasa enaknya gini. Dakwah kalimat thayyibah, teori iman. Hakikat iman sholat. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Kamu kalau ada masalah, yang kamu ingat siapa? Kamu kalau ada hajat, kamu lari buat asbab apa? Asbab yang Allah janjikan atau asbab yang tidak Allah janjikan? Untuk itu iman mengeluarkan selain Allah dari hati kita, sedangkan sholat mengeluarkan diri kita dari tengah-tengah makhluk, bahkan meninggalkan harapan dan ketergantungan kepada makhluk yang baru kita tinggalkan. Jangan ingat makhluk waktu sholat. Dan pergi sholat untuk merubah keyakinan. Bukan dari toko saya ambil, dari sholat saya ambil. Bukan dari kantor saya dapat rezeki, dari sholat saya dapat rezeki. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kargozari secara zahir yang ditanyakan kepada kita, tetapi hakikatnya adalah sudah berapa persen Karkun menyelesaikan masalahnya dengan amal. Saya pernah tanya sama Kiai Mufasir, kalau donatur kasih kita duit, tiba-tiba dia lupa, boleh nggak kita telepon ke donatur itu? Kiai Mufasir bilang tidak boleh. Yang namanya makhluk tidak boleh kita mengadu kepadanya. Makhluk tempat memberi, tempat mengadu hanya Allah.
Amma Aisyah radhiyallahu anha, tatkala rutin bantuan dari Amirul Mukminin Muawiyah tidak sampai, maka Amma Aisyah pengen mengingatkan Muawiyah jatahnya. Orang sekarang bilang apa? Hak. Nah, beta puhak. Tuntut hak. Nggak usah. Mau nanya nih, hak saya kok belum dapat nih. Ketemu dengan Hasan radhiyallahu anhu. Diajarkan kepada Amma Aisyah radhiyallahu anha doa kalau ada masalah, ada hajat. Ajib, isi kandungan doa itu tauhid. Allahumma qdif roja'aka fi qalbi. Ya Allah, campakkan ke hatiku harapan hanya kepadamu. Waqta amma siwaka. Waqta roja'i amma siwaka. Putuskan dari hatiku segala harapan-harapan kepada selain Engkau, ya Allah. Hatta la arjua ahadam min ba'dik. Sehingga setelah kau keluarkan harapanku kepada selain Engkau, hatiku tidak ada lagi harapan dan ketergantungan kepada makhluk. Diwiridkan zikir ini oleh Aisyah dan didoakan. Allah letakkan di hati Amirul Mukminin Muawiyah. Ingat, jatah Aisyah belum diberi. Datang dan dikasih berlipat-lipat kali ganda. Nah, hadirin, inilah yang harus kita biasakan. As-sabru bitasabbur, al-ilmu bita'allum. Ilmu didapati dengan belajar, sabar didapati dengan melatih sabar. Man jaa'a aw ihtaja, siapa yang lapar atau punya hajat, faqatamahun nas, dan dia sembunyikan masalah dan hajatnya itu di depan manusia, hanya ngadu kepada Allah, kana haqqan 'ala Allah ayyarzuqahu rizqan hasanah. Wajib bagi Allah kasih bantuan dia 1 tahun rezeki yang baik. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ini ayat ahlu batin menjelaskan orang yang tidak punya duit itu sebentar lagi datang bantuan Allah. Syarat kalau dia tidak ada harapan kepada selain Allah. Nah, sekarang masalahnya, kalau nggak ada duit, kita nggak angkat tangan. Ada duit, kita angkat tangan, daftar keluar 4 bulan 40 hari. Berarti kita keluar karena Allah atau karena duit? Jemaah keluar 40 hari, pulang sisa uang. Maulana Ilyas kasih bayan hidayah. Taat aja. Asbabnya berkurang, berangkat. Pulang asbabnya habis, malah kasih lagi bayan hidayah. Dengan bayan hidayah, selama kamu keluar tidak dalam 3 kondisi ini, berarti ta'aluk kamu dengan Allah masih lemah dan keyakinan kamu baru di mulut. Dulu orang keluar untuk membetulkan keyakinan. Berangkat mereka tanpa asbab. Tiba-tiba satu masuk kampung, anak rusa yang mungil, cantik ikut mereka dari belakang. Duduk di depan masjid nongkrong. Ada anak kepala suku lapor bapaknya. Bapaknya datang ke masjid. Kalian dari mana? Dari ini. Oh iya, ini anak saya tertarik dengan rusa, anak rusa kalian. Kasih harga berapa? Saya kasih supaya anak saya tidak menangis. Itu bukan rusa kami, Pak. Nggak peduli rusak atau tidak, yang penting dia tunggu di situ, berarti punya kamu. Enggak, Pak, itu tiba-tiba saja dia datang. Pokoknya kalau kamu tidak jual, kamu keluar dari kampung ini. Dipaksa terima duit, Pak. Orang yang tidak ada ketergantungan kepada makhluk, tawakal murni kepada Allah, Allah akan tundukkan dunia kepada dia. Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu, Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Umar bin Khattab di zamannya datang ke Buluran. Umar kirim surat minta bala bantuan mengatasi ekonomi yang terkena musibah. Amr bin As memberikan jawaban, saya akan kirim bala tentara bawa makanan. Tentara yang pertama di Madinah, tentara yang terakhir di Mesir. Begitu banyaknya logistik dikirim.
Itu keadaan Madinah, kambing yang dipotong pun tidak ada dagingnya, tulang-tulang aja. Sampai orang itu berteriak, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi pada umatmu di sini sekarang?" Malamnya Rasulullah SAW datang kepada seorang sahabat, salam sama Umar, kan dia itu orang pinter. Dikasih tahu mimpinya Rasulullah SAW itu. Sahabat dikumpulkan, apa takwil mimpi Rasulullah ini? Kenapa bilang saya orang pintar? Ahli-ahli rai berpendapat, coba kamu cek wahai Umar. Nabi kalau ada masalah, apa yang dia buat? Kamu kalau ada masalah, apa yang kamu buat? Umar sadar. Berarti orang yang pintar adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan amal. Orang yang selesaikan masalah dengan duit, orang bodoh. Umar istighfar, kumpulkan umat di tanah lapang dan doa istisqa, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Belum selesai doanya, hujan turun, selesai masalah. La ilaha illallah. Allah yang selesaikan masalah dengan apa? Dengan kudratnya. Asbabnya apa? Amal. Amal yang pertama sholat. Allah, kalau sholat kita sudah bisa menyelesaikan masalah, kalau sholat kita sudah bisa memenuhi hajat kita, maka semua amal-amal pun ada kekuatan menarik bantuan Allah. Jadi kita tidak ragu menginfakkan harta kita, karena kita selalu bisa ambil dari Allah. Ibadat ki zariye se Allah se leta hai, makhluk akhlak ki zariye se makhluk ko de deta hai. Ambil dari Allah lewat ibadah, iyyaka na'budu. Dan setelah dapat, bukan disimpan-simpan, bagi-bagi kepada hamba-hamba Allah. Inilah khilafah, model kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sosok orang yang memperhatikan kehidupan orang lain, membentuk kehidupan orang lain. Waktunya banyak untuk umat, hartanya banyak untuk umat, tenaganya banyak untuk umat. Siapa yang ingin seperti itu? Selama ibadah kita sontoloyo, nggak bisa kita seperti itu. Ada adem dengan amal ibadah, seneng buat amal ibadah, lama-lama dengan amal ibadah. Sekarang lebih banyak pegang Quran atau HP? Maka masjid Allah berikan kepada kita 1 juta masjid di Indonesia. Ini kesempatan emas. Kenapa Allah kasih kita masjid? Kenapa kita disuruh bangun masjid? Kenapa rumah yang pertama di dunia adalah rumah Allah, Baitullah? Supaya cara mengambil manfaat dari makhluk yang merupakan kebiasaan manusia. Wa in tuti aksar ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebiasaan orang, maka kamu pun akan sesat dari jalan Allah. Mengambil manfaat dari makhluk, dari asbab, bukan cara yang disukai oleh Allah. Seperti tikus, kita kasih roti, tapi di dalam perangkap. Itu nikmat atau jebakan? Ada jawab, nikmat atau jebakan? Tapi enak, dikasih keju itu. Pisang kita kasih burung nuri kakak tua. Yakob lapar. Pisang yang satunya lagi kita ambil kasih ke tikus. Gayanya serem. Awas. Demikianlah hadirin. Ambil manfaat dari kudratullah lewat amal. Itu nikmat untuk orang-orang beriman. Sedangkan mengambil manfaat dari asbab dan materi tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa zikir adalah perangkap-perangkap dan jebakan. Sedikit kebutuhan terpenuhi, banyak tidak terpenuhi. Sedikit kebutuhan terbentuk, kehidupan terbentuk, banyak hancur kehidupan kita. Banting setir. Jangan lagi kerja untuk cari duit dulu. Itu nomor 2. Pertama kerja cari hidayah. Karena benda-benda dan materi yang kita kerja selama ini, itu setelah terbit matahari kita baru bisa melihat benda. Tetapi kekuatan amal, kekuatan sholat,
kekuatan zikir, kekuatan ta'lim, kekuatan 3 hari, 4 hari, 4 bulan, kekuatan itikaf malam markas, kekuatan kasih makan jemaah-jemaah yang datang ke kampung kita, kekuatan sedekah, kekuatan takwa, kekuatan tawakal, kekuatan ikhlas, kekuatan wara, kekuatan zuhud, dan sebagainya tidak bisa dilihat dengan sinar matahari. Kita butuh sinar yang lain, yang namanya nur hidayah. Kamu sudah punya nur hidayati, tapi nur hidayah kamu belum punya. Nah, hidayah kalau masuk ke dalam hati, yang selama ini melihat kekuatan di dalam duit, jabatan, dan kedudukan, sekarang melihat duit sama dengan kertas, melihat sapi yang hidup seperti sapi yang mati, tidak bisa memberikan apapun manfaat kepada kita. Untuk itu hadirin, kita harus kuatkan amalan kita. Bersedia? Petani akan menguatkan panennya dengan memperluas lahan dan bibit. Untuk itu mereka perlu modal, kiblatnya ke bank. Pedagang akan berpikir meningkatkan omsetnya, maka dia perlu tambah tokonya, rukonya, dan dia perlu tambah barang-barang. Untuk itu dia perlu tambah modal, maka dia antri ambil duit dari bank. Pegawai ingin dia punya gaji bertambah, maka dia pun akan berpikir karirnya naik. Demi karirnya naik, dia butuh S2, S3. Untuk sampai itu dia perlu biaya. Dia pinjam uang di bank. Bilang alhamdulillahirabbil alamin. Wajahnya ke kiblat, kakinya ke kiblat, tapi hatinya ke bank. Allah terima tidak salatnya begini? Untuk itu kiblat kita ke masjid, ke Baitullah. Supaya zahir tubuh kita ke Baitullah, tapi ruh kita ke Qudratullah yang menjadi mazhar di Ka'bah. 4 mazhar. Pertama, Allah ciptakan alam ini dari air di bawah porosnya Ka'bah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Jadi emas dari air, jadi petrol, minyak dari air, jadi binatang dari air. Jadi benda-benda yang ada itu dimulai dari air. Yang Allah munculkan dengan kudratnya. Maka jangan tawajuh kepada benda. Kalau ingin dapat, tawajuh kepada kudratullah. Yang dengan itu wujudnya benda-benda ini. Yang kedua, adanya benda harus terjaga. Kita tidak mau hilang. Cari asbab-asbab menjaga kebendaan kita. Itu cara yang tidak disukai oleh Allah. Lihat kudratullah. Bagaimana kudratullah beserta dengan kita. Allah pelihara kita. Allah pelihara rumah kita. Allah pelihara kebun kita. Allah pelihara toko-toko kita. Seperti Allah pelihara Baitullah dari serangan tentara Raja Gajah. Penjagaan. Yang ketiga. Ada benda terjaga. Tapi kita ingin ekonomi kita baik. Makan minum kita selesai. Jangan tawajuh kepada asbab materi. Tawajuh kepada kudratullah. Betulkan salat kamu. Lihat bagaimana Hajrah alaihissalatu wassalam. Tatkala haus. Lihat ke Safa ada air, lari. Nggak ada tuh. Lihat ke Marwah ada air, lari ke sana. Kagak ada tuh. Ternyata air munculnya dari mana? Kaki Nabi Ismail. Yang cari air Hajrah apa Ismail? Ada jawab, yang cari air siapa? Yang dapat siapa? Itulah. Bagaimana Ismail bisa dapat? Dia tidak cari. Kudratullah berlaku di situ. Yang melihat air di Safa dan Marwah itu seperti melihat bayangan. Demikianlah yang melihat duit dari toko, sesungguhnya dia bukan dapat duit, dia dapat bayangan. Yang lihat kemuliaan pada jabatan, kedudukan, sarjana, dia seperti mendapatkan bayangan kedudukan. Yang terakhir, adanya benda, terpeliharanya benda, makanan, minuman terpenuhi. Bukan untuk itu kita dilahirkan di dunia ini, mas. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, setelah wujud bangunan Ka'bah,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, terima kami dan jadikan kami dan turun kami orang Islam. Apa itu Islam? Kata Maulana Yusuf, serkejugana. Kapan datang perintah, taat. Jangan kalau cocok dengan kita punya kemauan, taat. Yang tak cocok, moh. Jangan kalau cocok dengan istri, taat. Tapi kalau istri belum cocok, nggak keluar. Mau, tapi istri saya tidak kasih izin. Itu bukan taat namanya. Jangan diterima pendapatnya, taat. Kalau nggak diterima, nggak datang lagi dalam musyawarah. Itu namanya banci. Taat dalam setiap keadaan. Dan kadang senang, susah taat. Dimajukan, dimundurkan, taat seperti Khalid bin Walid. Datang surat, sedang memimpin. Khalifah Rasulullah meninggal dunia. Ini sedih bagi saya. Yang kedua, Amir Khalid dipecat. Penggantinya Umar bin Khattab. Ini orang yang sedikit ada ikhtilaf dengan saya. Tapi saya wajib mentaatinya. Yang ketiga, Amir Khalid diganti Abu Ubaidah. Ini sesuatu yang diuji keimanan saya. Bagaimana sikap saya setelah dipecat ini? Surat itu tidak dibacakan. Disimpan dulu karena peperangan belum selesai. Setelah menang, baru dikumpulkan, dibacakan. Itulah istikhlas dalam dakwah. Kedudukan bukan tujuan, tapi kemenangan Islam, kejayaan Islam, itu menjadi tujuan. Hadirin, tatkala kita berkorban, akan muncul perasaan, saya ahli korban. Saya awalun. Saya yang merintis dakwah di sini. Kalau ada perasaan itu, kata Bayi Wahab, khatam. Untuk itu hadirin, kita perlu hati-hati. Tablik ini seperti kaca. Kaca kan ada dua. Kalau kaca yang murni, lihat ke depan tembus. Tapi kalau kaca spion, kaca apa itu? Cermin, kelihatan wajah kita. Tablik ini cermin. Selalu kelihatan aib kita. Tapi kalau kita jadikan tablik seperti kaca mobil, yang kelihatan aib orang, hancur. Hadirin, kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, nizam ruhani Allah jalankan, Rasulullah SAW jalankan umat ini di atas nizam ruhani. Negara-negara tidak kenal sahabat, tapi penduduk langit kenal semua sahabat. Dan setiap sahabat dapat lisan dari langit, dapat surat izin dari langit. Kapan saja mereka angkat tangan, langit bergetar, berlomba-lomba minta sama Allah agar malaikat-malaikat itu ditugaskan untuk membantu sahabat-sahabat ini. Sahabat tidak bisa berhitung. Sahabat tidak bisa membedakan antara roti yang tipis dengan sapu tangan atau tisu sekarang ini. Urusan dunia mereka sangat simpel, sederhana. Tapi jangan tanya kekuatan ruhaniah mereka. Sedang berperang, matahari mau terbenam, berdirilah Ali radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Wahai matahari, kamu makhluk, kami juga makhluk. Kamu bergerak dengan izin Allah, kami juga bergerak dengan izin Allah, menyebarkan agama Allah. Tapi kami belum selesai perang. Jangan dulu terbenam, karena kami belum sholat asar. Berhenti. Nizam bulan dan matahari berhenti mengikuti perintah sahabat, hadirin. Nanti setelah kami menang, sholat asar dulu, baru kamu boleh terbenam, monggo. Singa tunduk jadi dalil untuk mereka. Lahar api digiring ke gunung seperti kita menggiring kambing ke kandang. Bumi yang bergoyang gempa diinjak oleh Umar, berhenti seketika. Allah tundukkan dunia karena hati mereka telah hilangkan dunia dari hati mereka. Kerja kita ini lambat maju karena kita di mulut besarkan Allah, di hati besarkan istri.
Kata Bayi Wahab, selama orang tidak mendahulukan agama, di saat agama melemah, takaza agama bertabrakan dengan keperluan keluarganya, dan dia tidak mendahulukan takaza agama, terus mendahulukan kepentingan dunia dan rumah tangganya, maka tatkala dia bilang Allahu Akbar, malaikat bilang kau tipu. Nah kalau dia zikir la ilaha illallah, kau tipu, kau tipu, kau tipu, kau tipu. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya dengan mulut, hatinya tidak ada sama sekali. Orang beriman dua kakinya di atas jalan anbiya. Selain nabi-nabi, hidupnya dengan materi dan kebendaan, membesarkan materi dan kebendaan, bergantung kepada materi dan kebendaan, dan demi materi akan dia korbankan amal. Itu orang kafir. Tapi di zaman Nabi muncul satu kelompok namanya munafik. Ngomongnya beriman, kehidupannya seperti orang kafir. Ngomongnya iya karena butuh wa iya karena stain, tapi kalau lapar ingat makanan, kalau ada masalah peperangan ingat patung ini. Dia telah menghubungkan masalahnya dengan asbab materi, bukan kepada amal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih serius lagi mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Bersedia insyaallah. Orang bilang saya punya sumur ini kemasukan anjing, mati jadi bangkai di dalamnya. Gimana hukumnya Pak Kiai Mufti Sab? Mufti bilang dibersihkan air itu sampai baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Sudah 3 kali dibersihkan, baunya nggak hilang juga. Mufti bilang, coba kasih tunjuk sumur kamu yang ajib itu. Kok bisa sih sudah dibersihkan masih bau? Setelah dilihat anjingnya masih di dalam. Nah ini kita semua rata-rata begitu. Kita mau keluar jalan Allah tapi masih ngurus dunia kita di belakang dengan HP. Kata Maulana Ilyas, orang yang memperjuangkan agama Allah ragu dengan bantuan Allah itu orang fasik, bukan orang beriman. Nisab kita putuskan hubungan dengan asbab-asbab kita. Belajar mati sebelum mati. Tingkatkan kekuatan amal. Tingkatkan kekuatan doa. Amal kuat kalau sholat kita kuat. Sholat kuat kalau kesibukan kita 4 amalan. Dakwah hari-hari. Ini yang kita dengarkan. Ini yang kita bicarakan. Ini yang kita dakwakan. Ini yang kita merokobah tiap malam. Ini yang kita nangis-nangis minta agar Allah keluarkan dari hati kita sifat-sifat kemunafikan tadi. Setelah itu jangan dengarkan kebesaran makhluk. Kalau ada yang berbicara kebesaran makhluk, dilawan dengan hikmah. Ditepis, jangan sampai masuk virus gairullah ke dalam ruh kita. Karena kalau sudah masuk, dia akan menghitamkan ruh kita. Kalau sudah masuk, dia membuat hati ruh kita busuk lebih daripada comberan. Dan kalau sudah masuk, dia membawa energi-energi negatif mengalir ke seluruh anggota tubuh kita, sehingga tubuh kita malas beribadah. Malas baca Quran, malas berzikir. Tapi giliran cari duit, jos. Kalau ruh kita sudah berpaling dari Allah dan anggota tubuh kita berat digunakan untuk taat sama Allah, tidak akan kita meniru Rasulullah SAW dan semua aspek kehidupan kita. Dakwah tidak ikut cara Nabi, dakwah dibuat keluar dari usul kenabian, rute milih-milih, gabung-gabung orang lama, keluarnya ganti-ganti, tidak ada fikir keluarkan zaman kes, tidak ada fikir untuk menghidupkan makomi. Talim dibuat keluar dari usul kenabian, dijadikan komersil dalam talim. Khutbah minta duit, jadi imam minta duit. Karkun kalau ditaskil ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang tidak menarik, mikir-mikir dulu. Tapi kalau ke Manado, ke Bali, cepat berangkat. Dan kalau ditaskil ke suatu tempat tidak ada yang nusroh, nggak mau ditaskil ke sana. Jadi kata Maulana Yusuf, kita semua mau dakwah, mau taklim, mau jadi imam, mau jadi ceramah, tapi jazbahnya materi semuanya, jazbahnya dunia semuanya.
Semua sibuk dengan dunia, tinggal Ustaz. Ustaz ditanya, ajari anak-anak kami, maka Ustaz bilang, pikir, tapi kompor kami nggak nyala. Tolong pikirkan kompor kami. Semua jazbahnya, jazbah tidak lagi lillahiyat. Sulit kita mau buat untuk lillahiyat. Ruh kita sudah berpaling dari Allah. Kalau sudah begini, kata Maulana Yusuf, kita tidak bisa membedakan mana maunya Allah dan mana maunya nafsu. Bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ikhlas, ikhlas. Padahal semua dibuat untuk popularitas dirinya. Kapan kita bisa membedakan mana maunya Allah dan mana maunya nafsu? Jabham Allah ko masgul karo. Kalau kita hanya sibuk dengan Allah. और ये फैसला करो Allah जो तू चाहेगा वही करूंगा, dan buat keputusan, ya Allah, apa yang kau inginkan itu yang akan kami kerjakan. Allah tere chahat hum par khol de, ya Allah bukakan pikiran kami, memintingkan apa maumu ya Allah. Ya Allah, तुम्हारा चाहत हमें समझा दीजिए, ya Allah, pahamkan kepada kami apa maumu ya Allah. Kita maunya istri kita perhatikan, maunya anak kita perhatikan, maunya bos kita perhatikan, maunya Allah kemana? Untuk itu bahkan semua pori-pori kita sama suaranya. Ya Allah, jo tu chahega wahi karunga. Ya Allah, kami akan buat apa yang kau inginkan. Siapa yang azam akan buat apa yang Allah inginkan? Sekarang pertama nisab dulu, jangan sampai longgar. Purana biwi chala gaya, naya biwi aegi. Istri lama janda kaya raya seperti Khadijah meninggal. Istri baru hafizah alimah cantik jelita datang di pangkuan, malam markas kasih tinggal dia sendirian di kamar. Selama waktu huruf kita tidak tabrakan dengan waktu yang sangat menyenangkan perkawinan. Dan kita tidak dahulukan waktu huruf. Mendahulukan pernikahan dan korbankan huruf. Dan waktu yang sangat menyedihkan kematian. Dan kita tidak mendahulukan huruf dan mengakhirkan kematian. Atau kasih orang lain yang hadir. Maka berarti dakwah masih jadi permainan. Untuk itu nisab kita jaga dulu. Tentukan waktunya kapan 2,5 jam, kapan 3 hari, pekan keberapa, 40 harinya bulan apa. Dan itu pendaftaran. Ya Allah, terima aku jadi hamba-Mu ya Allah. Pas datang waktunya, anak kita sakit, bilang, wahai anakku, aku bukan hamba-Mu, aku hamba Allah. 27 hari aku sama engkau, sekarang aku serahkan kepada Allah. Satu orang, istrinya hamil tua. Di kitab Al-Hikam ditulis, ya Allah, aku serahkan anakku yang di perut istriku ini kepadamu ya Allah. Aku pergi di jalanmu ya Allah. Pulang-pulang meninggal istrinya. Di tengah malam dia lihat ada cahaya di kuburan. Dia pergi ke kuburan. Ternyata kuburan istrinya terbuka. Dan istrinya, anaknya sudah keluar dari perutnya. Tidak ada orang, tidak ada mantri, tidak ada bidan. Kira-kira bisa nggak itu perut itu keluar anak dari perut itu, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi tidak ada mantri, tidak ada bidan, tidak ada. Siapa yang kasih keluar? Dari gunung batu aja bisa kok. Dan ajibnya anak itu netek di susu ibunya. La ilaha illallah. Terdengar suara, wahai hambaku, kan kau cuma titipkan kepada aku anakmu tok. Kalau kau titipkan kedua-duanya, istrimu pun tidak akan meninggal. La ilaha illallah. Itu teori. Prakteknya waktu ada masalah, waktu hajat, kita sibuk dengan amal atau sibuk dengan asbab materi. Untuk itu kuatkan sholat kita dengan dakwah hari-hari. Dakwah kudratullah. Dengarkan kudratullah. Sampaikan kudratullah. Jangan sunatullah terus. Belajar berbicara tentang kudratullah. Bicara banyak tentang perkara yang gaib. Bicara banyak tentang kekuatan amal. Dakwakan ini dengan mujahadah. Ada uang, tidak ada uang, berangkat. Ada sakit, tidak ada sakit, berangkat. Panas, terik, hujan, tetap berangkat.
Bersedia tuan-tuan? Dan zikirkan kalimat ini ribuan kali. La ilaha illallah. Perkara yang gaib 7. Mabda awal kejadian, ma'ad akhir kejadian, barzah, maksyar, nasar dibukakan catatan amal, jannat jahanam. Imaniyat dibicarakan dengan tafsir. Enggak sempat kita bicara timnas lawan Perancis, apa tidak ada lagi. और ये दौलत ऐसे नहीं मिला मगर रोने दोनों tertae. Keyakinan ini under kimaya, kekayaan batin ini nggak didapat kalau kita nggak nangis-nangis ngerayu Allah. Nah ini kelemahan kita ini, nangis susah. Coba malam ini coba banyak nangis. Siapa yang niat malam ini nangis? Nangis belum punya anak atau nangis untuk umat? Kalau ada orang yang bilang, aduh saya pilek kemarin tuh minum es, kita bilang apa? Es tidak bisa mendatangkan pilek, Allah yang kasih pilek. Kalau orang bilang saya cocok dengan dokter itu, kita bilang apa? Nggak ada hubungannya kesembuhan dan kecocokan. Sekarang lagi musim buah, bilang buah tidak bergantung musim. Maryam dapat buah tanpa musim. Jadi harus kita tolak semua pembicaraan-pembicaraan yang mengisbatkan makhluk. Siapa yang lihat seperti itu? Kemudian pandang segala sesuatu awalnya dan akhirnya. Jangan yang sekarang, tertipu kita. Kemudian buka mata sedikit, banyak ditutup waktu jalan. Jangan jalan sendiri. Waktu buka mata kapan dibolehkan? Kalau nampak bukan benda, yang nampak isi bayan-bayan dan dakwah kita, baru kita buka mata kita. Imam Ghazali mengatakan, pandang dunia ini dengan 3 sifat. Pertama, ingat akhirat. Semua yang nampak ini bayangan daripada nikmat disiapkan di akhirat. Yang kedua, makna daripada dunia ini. Dunia ini bangke. Bisa lihat bangke lama-lama enggak? Lebih hina di sisi Allah daripada kamu lebih bangke di sisi kamu. Dunia wanita tua jompo. Sudah mengkerut dikasih plester. Sudah ompong dikasih gigi palsu. Sudah bongkok dikasih berdiri tegak di tiang listrik. Sudah busuk baunya dikasih harum seharum-harumnya. Sehingga yang kakek-kakek pun masih naksir dengan dia. Nabi Isa bertanya, berapa banyak suamimu? Kata dunia, jutaan. Kamu diceraikan atau kamu yang ceraikan mereka? Saya yang ceraikan mereka. Kata Nabi Isa, coba laki-laki yang antri mau melamar kamu ambil pelajaran kah? Makna dunia ini apa? Itu yang kita hadirkan di depan mata kita. Permainan, sendagurau, bayangan. Untuk itu kerja dunia kita jangan terlalu banyak. Kurangi, perbanyak kerja agama. Bersedia? Ini dakwah. Yang kedua, taklim. Dulu dengarkan taklim sungguh-sungguh. Sehingga berubah keyakinan kita dari asbab materi kepada asbab amal. Banyak waktu untuk amal daripada untuk materi. Senang kalau buat amal. Sedih kalau kehilangan amal. Tapi kalau datang materi, nggak akan sesenang datangnya amal. Hilangnya materi, tidak akan sesedih dengan hilangnya amal. Kemudian zikir hadirin. Perbanyak waktu kita untuk berzikir. Dan ilmu masail juga kita duduk sama ulama. Muliakan ulama. Berkhidmat kepada ulama. Penuhi kebutuhan-kebutuhan ulama. Karena kita punya amalan banyak salahnya. Ulama banyak berkhidmat dengan agama. Dia ada ilmu yang bisa menyebabkan amalannya diterima. Semoga dengan kita berkhidmat kepada ulama, kita pun mendapatkan keberkahannya. Kemudian zikir kita perhatikan. Kata Maulana Ilyas, di samping keluar untuk berdakwah, umat ini sudah lama meninggalkan ketawajuhan hati. Hati penuh dengan kelalaian. Untuk itu kuatkan zikir kita. Zikir ada 2 kata Maulana Ilyas. Zikir pagi petang dan zikir kalimat tauhid di tengah malam. Kayaknya kita lemah ini zikirkan kalimat ini. Padahal dalam Mahfuzat Maulana Ilyas ada. Zikir kalimat ini pun perlu dizikirkan tengah malam. Saling menghadirkan makna-maknanya. Dan menguatkan zikir dengan 4 tahapan. 1. Zikir ma'al ghaflah. Kita zikir, hati kita kesana kemari.
Kita zikir kadang 100, nggak sampai 100 sudah ada di langit yang ke-7. Bahkan air liur comberan pun keluar dari mulut. Ini zikir dengan kelalaian ini. Nah, ini harus ditingkatkan. Zikir ma'al yaqdah. Zikir dengan kesadaran, tahu artinya, tahu bilangannya sudah berapa. Dihadirkan makna-maknanya, fadilah-fadilahnya. Dengan ini zikir ma'al yaqzah. Yang ketiga, zikir ma'al ghaiba amma siwal mazkur. Zikir dengan hilang semuanya selain Allah. Nggak ingat lagi selain Allah. Kalau ini kita sudah capai, maka kita akan masuk ke zikir metik. Nah, itu zikir metik namanya. Bahasa Arabnya apa ya? Zikir matamkin. Zikir matamkin. Saya tanya ke mufasir, apa itu zikir matamkin? Kata dia, zikir metik. Zikir metik itu apa Pak Kiai? Masa kamu tidak tahu? Syukur. Sekali zikir, jangankan mulut kita, hati kita pun berzikir. Tubuh kita pun berzikir. Rumah yang kita sedang berzikir, ikut berzikir. Di bawah pohon-pohon pun ikut berzikir. Dan zikir ini akan melahirkan ketaatan. Az-zikir ta'atullah. Wa may yuti'illah fa huwa minaz zakirin. Yang taat pasti dia ahli zikir. Yang tidak taat, walaupun dia pegang tasbih besar-besar, subhanallah, matanya bilolo lihat cewek depan mata, bukan ahli zikir. Zikir kita kuatkan, bersedia insyaallah. Doa-doa mas sunnah diperhatikan. Duduk berbaring. Maulana Ilyas biasa kalau bergerak jalan, beliau biasakan Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Maulana Zakaria meriwayatkan Maulana Ilyas kalau jalan, tidak pernah saya lihat matanya diangkat, tunduk terus dan mulutnya selalu berkomat kamit. Biasakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan dakwah hasilkan keyakinan yang benar, dengan talim fadail hasilkan semangat yang benar, dengan talim masail hasilkan cara yang benar, dengan zikir hasilkan ketawajuan hati yang benar, kita bawa dalam sholat dan kita latih sholat yang khusyuk dan khudu. Kalau hilang ketawajuan, ulangi lagi. Hilang keyakinan, ulangi lagi. Hilang fadilahnya, ulangi lagi. Begitu kata Dewa Wahab, lagi dan lagi kita latih. Dan caranya sambut takazah. Tidak ada uang, kurang uang, sambut takazah. Tapi jangan perlihatkan sama orang kaya. Saya siap diri. Maknanya, bantu saya dong. Saya siap, sambut takazah itu terjemah Pakistan. Tapi yang belakang siapa yang ngatur? Nggak boleh. Sholat, ada sholat kita. Latih sholat kita bisa menari bantuan Allah. Dilatih lagi, dilatih lagi. Gilingan belum terputar, sholat lagi. Belum kelihatan, kali keempat baru gilingan berputar. Ada nggak tanda-tanda hujan turun? Belum. Ada nggak? Sholat lagi. Ada nggak? Belum. Sholat lagi. Baru turun. Tanrin, mask. Sahabat dididik untuk latih sholat yang bisa menari bantuan Allah. Ibadat ki zariya se Allah se leleta hai. Ambil dari Allah lewat ibadah kita. Setelah itu jangan disimpan-simpan, bagi-bagi kepada makhluk. Maulana Said Ahmad Khan, khadimnya Maulana Ubaidillah. Maulana, saya bersihkan lantai. Saya bawa Maulana punya sejadah. Saya bawa Maulana dulu di atasnya. Mananya di lantai itu kucing bini, nggak ada apa-apa. Orang datang bertamu, Maulana masukkan tangan di bawah sejadah, keluarnya dolar. Tuhan Mesikadi, dia ajari kami dong. Kata Maulana Said Ahmad Khan, bot asan he, gampang sekali. Apapun yang kau dapat dari Allah lewat amal tadi, kasih kepada hamba-hamba Allah. Jangan disimpan-simpan. Siapa yang niat ambil dari Allah lewat amal, loyo ulangi. Siapa yang niat ambil dari Allah lewat amal, tunduk tangan. Siapa yang niat kalau sudah dapat, jangan masukin di ATM banyak-banyak, dikeluarkan di jalan Allah. Siapa yang niat? Itu dibuat ikhlas karena Allah. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Kontrol selalu niat kita. Saya buat ini dakwah untuk siapa? Saya buat ta'lim untuk siapa? Saya zikir untuk siapa? Saya sholat untuk siapa? Saya infakkan harta untuk siapa? Bila sholat dibuat dengan ini, maknanya sholat kita dengan mujahadah. Kalau sholat dibuat dengan mujahadah, nur datang. Kalau nur masuk di dalam sholat, membersihkan ruhaniyah kita dan membersihkan tabiat-tabiat buruk kita, Allah getarkan arsnya. Ars Allah bergetar, semua nizam langit, malaikat
berbondong-bondong minta sama Allah, ya Allah, tugaskan kami untuk membantu si fulan, tugaskan kami untuk menyelesaikan masalah fulan. Allah tatkala tundukkan nizam langit, maka dunia yang dikuasai oleh malaikat pun akan diberikan, ditundukkan kepada kita. Maka sahabat dapat 5 karunia dengan kerja dakwah ini. 1, Allah keluarkan mereka dari kemiskinan. Semua sahabat akhirnya anak-anaknya kaya raya. Yang kedua, Allah keluarkan mereka dari kehinaan di tempat yang mulia. Dulu budak jadi tuan. Dulu tidak punya apa-apa jadi gubernur. Yang ketiga, Allah hilangkan permusuhan, mahabbah dan kasih sayang di antara mereka. Yang keempat, Allah kabulkan doa-doa mereka. Yang kelima, Allah tundukkan alam kepada mereka. Siapa yang ingin level kita sampai kepada level itu? Untuk itu hadirin, kita jadikan dakwah ini maksud hidup, dan kita siap sambut takaza. Di luar nisab kita ada uang separuh atau tidak ada uang, tapi jangan lapor kepada siapapun. Tingkatkan kekuatan amal dan doa kita. Keren gak insyaallah? Tingkatkan pengorbanan kita insyaallah.